Salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Puji Tuhan, saat ini kita akan melihat seorang tokoh Alkitab yang alami putus asa, hilang pengharapan, dan ia pun ingin mau mati saja. Dan tokoh Alkitab tersebut adalah Nabi Elia. Mari kita baca dalam ayat pokok kita, 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, 'Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku.'" Kata-kata atau kalimat dari Nabi Elia ini adalah kata-kata yang hilang pengharapan. Dan ia pun bermasa bodoh, ia ingin mau mati saja, kata firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan sehingga tokoh Alkitab yang dikenal ini putus asa dan hilang pengharapan? Jawabannya mari kita akan lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, yaitu ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan untuk mengatakan kepada Elia, "Begini kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ternyata yang membuat Nabi Elia ini putus asa, hilang pengharapan, dan ingin mati saja adalah adanya ancaman dari satu orang saja, bahkan seorang perempuan yang bernama Isabel. Dan ancaman tersebut pun Elia tidak dengar langsung dari Isabel. Ia hanya dengar melalui orang suruhan Isabel. Bukankah Nabi Elia ini kemarin dia sendiri lawan dengan 450 nabi-nabi Baal, dan ia pun menang? Dan Elia pun membunuh semua nabi-nabi tersebut dengan pedang. Tetapi kali ini hanya dengan satu orang perempuan, Nabi Elia jadi takut sekali dan sampai ingin mati saja. Peristiwa ini artinya ada pesan iman dan penguatan buat kita semua. Bukankah kita seringkali alami hal yang sama, di mana kemarin-kemarin kita baru menang? Kemarin-kemarin kita seringkali baru bersaksi dan baru pelayanan dan berkata, "Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus ajaib," dan lain sebagainya. Dan saat kita dapat masalah, alami seperti Elia yang jadi takut, putus asa, hilang pengharapan, sampai dengan ingin mau mati saja. Lalu apa yang membuat Nabi Elia kembali semangat dan berpengharapan? Lihat dan baca jawabannya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, yaitu sesudah kata-kata atau kalimat dari Nabi Elia, ia ingin mati saja, maka ia pun berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Lalu tiba-tiba datang seorang malaikat menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Dan waktu Elia melihat di sebelah kepalanya ada roti bakar
dan sebuah kendi berisi air. Elia pun makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Dan Elia pun bangun, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia pun berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Artinya, dalam artian rohani, jika kita alami dalam situasi yang tidak berdaya, iman jadi lemah, bahkan sampai rasa ingin mau mati saja, maka kita kembali bangun, bangkit dari situasi yang buruk, lalu makan dan minum double porsi. Maka yakinlah, oleh kekuatan makanan roti dan minuman air, atau makan firman dan Roh Kudus, maka akan terjadi pemulihan jiwa dan roh kita. Dan lebih daripada itu, mujizat pun akan menyertai kita. Lihat dari pengalaman Nabi Elia, bahwa dengan makan double porsi tersebut, Elia pun mendapat kekuatan baru, sehingga Elia berjalan selama 40 hari 40 malam dan sampai ke gunung Horeb, yakni gunung Allah. Ingat, ingin pemulihan terjadi, harga mati, harus bangun dari tidur, lalu makanlah firman dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.